Halo guys, buat yang belum tahu, Sony FX3 itu adalah cinema line atau kamera film terbarunya dari Sony saat ini. Banyak yang bilang kalau buat yang udah beli Sony A7S itu bakal nyesel setelah kamera ini diluncurkan. Apa ya penyebabnya kira-kira? Apakah Sony FX3 ini sehebat itu? Mari kita buktikan. Yap, yang namanya kamera film atau cinema line atau cinema kamera itu udah pasti tugas utamanya adalah membuat video atau membuat film ya. Tapi di Sony FX3 ini bisa juga dipakai buat fotografi. Nah, kalau yang kita kenal dulu itu kan kamera film atau kamera sinema, itu ukurannya besar-besar ya. Bahkan megangnya pun harus sampai dipikul-pikul. Nah, sekarang Sony FX3 ini ukurannya bisa dibilang ya sama kayak DSLR, bahkan hampir sama kayak mirrorless. Kamera ini menampilkan desain yang bisa dibilang cukup mewah, terus juga simple dan juga compact ya ukurannya. Perkiraan bobot kamera ini cuma sekitar 700-an gram tanpa lensanya. Dan ngomongin soal lensa, karena Sony menerapkan sistem one mountingnya, jadi bisa menggunakan lensa apapun yang berjenis E-mount. Nah, jadi buat kalian yang udah pernah punya kamera Sony A7 series, itu lensanya itu bisa dipakai ya ke Sony FX3 ini. Jadi nggak mubazir lah. Nah, dalam hal ini gue pakai lensa 2470 GM. Ini yang 2.8 ya. Kamera sinema biasanya menggunakan daya tahan baterai yang bisa dibilang cukup awet ya. Untuk di FX3 ini Sony memberikan daya tahan yang bisa dibilang cukup ya lumayan awet lah. Sekitar 90 menit sampai 130-an menit saat perekaman continuous gitu. Ya, kalau dihitung dalam jumlah jepretan foto itu bisa dibilang sekitar 500-an foto. Karena di Sony FX3 ini menggunakan baterai yang bisa dibilang kapasitas ini cukup besar yang bertipe NP-FZ100. Nah, karena ini adalah kamera sinema atau kamera film, jadi yang bikin penasaran atau yang bikin menarik itu dari kemampuan videonya. Perekaman videonya itu sehebat apa sih? Oke, kita lihat yuk. Di Sony FX3 ini mampu merekam gambar hingga maksimal itu 4K 120 fps XAVC HS. Dengan 10-bit for tutunya tentunya, dan juga bisa memproses gambar hingga 200 Mbps. Nah, untuk perekaman video sih sebenarnya nggak ada yang istimewa banget ya dari kamera ini untuk zaman sekarang. Jadi ini emang udah bisa dibilang pasarnya banget lah, 4K 120 fps. Yang bedain paling cuma prosesnya aja yang bisa sampai 200 Mbps. Jadi prosesnya itu lebih cepat dan juga nggak makan banyak storage. Dan untuk perekamannya sendiri ini bisa menghabiskan waktu sekitar 85 menit. Biasanya kan kalau kamera DSLR atau mirrorless itu ada yang ya maksimal cuma sampai 30 menit dan itu bakal kepotong. Tapi di kamera sinema ini dia bisa lebih dari itu. Dengan memakan storage sebanyak 160 GB, menggunakan CEA format 4K dengan 60 fps dan juga 200 Mbps untuk prosesnya. Untuk outputnya menggunakan RAW sendiri lewat HDMI berukuran 4264 x 2408 dengan maksimal mampu sampai 60 fps 16 bit. Terdapat juga pilihan format PAL atau NTSC-nya juga beserta gamma display assist yang cukup membantu. Untuk pewarnaan mentahnya bisa menggunakan S-Log 2 atau S-Log 3 dengan 15 stop latitude. Oke, sebelum ke autofokusnya, gue bahas sensornya dulu deh. Sensornya ini menggunakan tipe full frame 35 mm CMOS Exmor R. Megapikselnya sendiri sekitar 10,2 megapiksel untuk film efektifnya, atau 12,1 megapiksel untuk foto. Dan totalnya FX3 ini menggunakan sensor 12,9 megapiksel. Emang kecil sih, karena untuk memaksimalkan kualitas low light-nya juga. ISO-nya sendiri kisarannya lumayan besar dari 80 sampai 102.400 dan bisa diperluas lagi sampai 409.600. Oke, sekarang giliran autofokusnya nih. Menggunakan tipe fast hybrid yang mampu mendeteksi fase dan juga kontras. Titik fokus yang diberikan sekitar 627 titik fokus untuk foto serta 759 titik fokus untuk phase detect. Sensitivitasnya masih bisa terasa hingga minus 6 ekuivalen hingga 20 ekuivalen dengan lensa f2.0 terpasangnya. Untuk mode fokusnya cukup banyak yang bisa dimanfaatkan, mulai dari AFC, AFS, AFA, serta manual. Bidang fokus juga cukup lengkap, mulai dari wide, zona, fleksibel, atau pelacakan semua ada. Serta nggak lupa ya ID tag-nya yang bisa dibilang cukup baik pas gue coba. Dan yang perlu diperhatikan juga dari sebuah kamera sinema atau film adalah adanya stabilisasi bawaan. Di FX3 ini Sony menempatkan 5 aksis stabilisasi di dalam bodinya.
Nah, buat yang nanya nih, Bang, kualitas fotonya gimana? Bagus nggak? Ya bagus aja sih kalau gue liatnya ya, karena ya namanya kamera mahal ya kan, nggak mungkin bisa dibilang jelek juga gitu. Tergantung fotografernya juga ya. Format fotonya sendiri bisa pakai yang JPEG ataupun RAW. Bisa memotret dengan beruntun juga sebanyak 10 fps. Oke, kalau sebelumnya gue membahas soal desain kamera itu di bagian awal, tapi sekarang khusus buat FX3 ini kayaknya desainnya untuk di akhir aja ya. Untuk interface-nya terdapat lubang HDMI di sebelah kiri, untuk port mic-nya terdapat di pegangan XLR yang bisa dihubungkan pada Hotsu-nya kayak gini. Di kamera ini juga dilengkapi sama Bluetooth 5.0 serta Wi-Fi dan juga NFC. Serta adanya speaker bawaan dan juga mikrofon bawaan yang udah stereo. Lanjut ke bagian LCD-nya yang menggunakan tipe 7,5 cm atau 3 inci dengan 1,44 juta piksel yang bisa dirotasi sekitar 270 derajat dengan layar sentuhnya. Untuk slot memorinya ada di sisi yang berlainan, terdapat 2 buah slot yang bisa memuat CF Express tipe A atau kartu SD. Dan kalau kalian lihat di sini terdapat beberapa lubang yang fungsinya ini adalah untuk memasang aksesoris agar lebih mudah nantinya ya. Jadi ya kayak masang pegangan XLR ini misalnya ya. Selain itu Sony juga menjawab masukan dari para profesional soal ketahanan bodinya. Yang kali ini di FX3 dilengkapi dengan segel yang diaplikasikan ke semua sisi bodi dan juga beberapa kompartemen lainnya. Jadi bisa dipastikan cukup aman dari masuknya debu atau juga cairan. Yang unik adalah terdapatnya lampu indikator berwarna merah ketika sedang merekam video yang terdapat di bagian depan serta belakang dan juga tombol record-nya. Dan tombol record-nya ini juga bisa dibilang cukup dominan ya dibanding tombol yang lainnya. Jadi menandakan bahwa emang kamera ini ya video banget lah ya. Terdapat juga tombol-tombol shortcut lainnya yang ditandain dengan nomor kayak gini. Sony juga mengklaim bodi dari FX3 ini cukup aman dari gangguan overheat karena menggunakan struktur penghilang panas yang inovatif termasuk heatsink campuran grafit berbentuk Sony Sigma. Kalau diperlukan juga kipas pendingin yang hening bakal bekerja untuk memberikan ventilasi yang lebih baik. Oke, untuk harga dari kamera canggih ini sekitar 59,9 juta atau kalau dibulutin ya sekitar 60 jutaan lah ya. Dan itu untuk harga bodinya aja dengan garansi resmi. So, menurut gue sebagai orang yang pernah menggunakan Sony A7S Mark III, kalau dibilang nyesel sih enggak juga ya. Tapi kalau gue pribadi sebagai orang yang menggunakan kamera sebagai lebih ke video sentris, untuk membeli Sony FX3 ini lebih diunggulkan dibanding Sony A7S Mark III. Lebih seneng aja gitu ya ketika gue membeli Sony FX3 dibanding Sony A7S Mark III. Ya walaupun speknya emang nggak terlalu beda jauh banget lah. Dan juga yang gue rasain ketika pengambilan gambar atau video itu udah pokoknya sinematik banget lah hasilnya ya. Tapi kalian harus tahu juga cara pengambilan video-video yang biar kelihatan sinematik gitu.